Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan tugas dari Dr. Ziabuddin pada materi pekerti. Jadi materi yang disampaikan adalah teori belajar dan motivasi belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan resume dari materi yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, tujuan umum. Jadi tujuan umum dari mengikuti workshop ini adalah satu, diharapkan peserta mampu memahami dan mengembangkan teori belajar. Yang kedua adalah untuk memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Jadi dua tujuan ini yang diharapkan dapat dipahami oleh semua peserta dari workshop seperti ini. Kemudian tujuan khusus dari pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama adalah menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi. Nah, mungkin karena hampir semua peserta di sini adalah dosen, jadi penting untuk mengetahui dan mengimplementasikan teori-teori belajar di perguruan tinggi untuk mengembangkan pola-pola belajar yang selama ini kita sampaikan kepada anak didik kita atau kepada mahasiswa. Yang kedua adalah menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, di sini mungkin motivasi belajar ya, jadi pada mahasiswa itu kadang motivasi belajar itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, di sini pada materi ini kita bisa menjelaskan kepada mahasiswa motivasi apa saja yang harus kita berikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu tetap semangat dalam menimba ilmu di perguruan tinggi. Yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, langsung saja kita ke definisi. Secara umum, belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang selama ini kita lakukan di kampus, kita ketemu dengan mahasiswa, materi-materi yang kita berikan kepada mahasiswa itu tujuan utamanya itu adalah untuk merubah sikap dan perilaku mahasiswa dari yang semula kurang baik menjadi lebih baik, serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang ketiga, memberikan keterampilan kepada mahasiswa. Jadi keahlian, keterampilan yang kita miliki, yang kita sampaikan itu harapannya dapat tersampaikan ke mahasiswa dan dapat diaplikasikan mahasiswa, entah itu diaplikasikan saat ini atau nanti sampai saat dia itu lulus. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi parameter yang kita lihat dari aktivitas belajar yang selama ini kita lakukan adalah adanya perubahan sikap, kemudian perilaku dari mahasiswa yang semula itu mungkin kurang bagus menjadi lebih bagus, kurang baik menjadi lebih baik, yang dulunya tidak paham menjadi paham. Kemudian kalau secara umum teori dari belajar adalah
analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, rasional, empiris, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Jadi itu definisi belajar secara umum. Kemudian untuk definisi dari motivasi sendiri itu adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita atau dan tujuan tertentu. Jadi secara tidak langsung itu motivasi itu adalah muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu menjadi lebih baik. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Jadi karena motivasi itu memiliki peranan penting dalam mencapai target yang akan kita tuju. Jadi ada baiknya motivasi ini juga kita berikan, kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi supaya target-target yang diinginkan dari mahasiswa selama di dalam perkuliahan itu dia tercapai dengan adanya motivasi atau dorongan atau kemauan yang ada di dalam diri. Nah, di dalam teori belajar itu terdapat beberapa aliran. Jadi ada kurang lebih lima aliran. Jadi menurut materi dari Dr. Syafuddin itu ada 5 paham, ada 5 aliran dalam motivasi belajar. Yang pertama itu adalah tingkah laku. Kemudian ada secara kognitif, kemudian humanistik, sibernetik, dan konstruktivistik. Nah, dari beberapa paham, dari beberapa aliran dalam teori belajar ini, ada beberapa definisi. Yang pertama, menurut teori belajar dari tingkah laku itu, makna belajar adalah merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku sendiri itu dapat dipelajari. Proses dalam tingkah laku, teori belajar ini, menurut tingkah laku ini, proses belajar diawali dengan stimulus sebagai masukan dan respon sebagai luaran. Jadi dalam prosesnya itu mahasiswa itu dirangsang atau diberikan stimulus. Kemudian di akhir pembelajaran itu ada hasil atau luaran sebagai output dari prosesnya. Nah, pada aspek ini atau pada teori tingkah laku ini, teori belajar ini menekankan pada hasil dari proses belajar. Jadi semuanya bisa dilihat dari outputnya. Jadi dari prosesnya, kemudian bisa dilihat dari hasil yang sudah dihasilkan. Nah, kelemahan dari teori ini jadi tidak menjelaskan proses belajar yang kompleks. Kita tahu bahwa dalam proses belajar itu kan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor dari dalam, faktor dari luar, lingkungan, semua berpengaruh. Kemudian tidak semua hasil belajar dapat diamati karena dalam proses belajar itu bisa jadi kita tidak sadar dalam melakukan proses belajar itu dengan pengamatan, dengan pengalaman itu tidak dapat diamati. Nah, tokoh-tokoh dari teori ini ada Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, Burgos, dan Frederick Skinner. Nah, beberapa tokoh-tokoh ini dia juga menyampaikan proses-proses dalam belajar menurut tingkah laku itu bagaimana, kemudian
kekuatannya dan pada apa. Jadi ini beberapa tokoh-tokoh yang menganut paham ini. Kemudian yang kedua dari paham kognitif. Dari paham kognitif ini makna belajar adalah merupakan proses berpikir di balik tingkah laku. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses belajar atau di luar proses belajar itu bisa dikatakan sebagai kegiatan atau aktivitas belajar. Berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, untuk proses belajar pada paham ini, pembelajar atau mahasiswa dalam hal ini dia aktif dalam upaya memahami pengalaman dan tergantung pada apa yang mereka ketahui. Jadi lebih kepada pengalaman. Jadi proses belajar itu adalah proses memahami pengalaman yang sudah mereka dapatkan selama di dalam kehidupannya, entah itu di bangku kuliah atau di masyarakat atau di lingkungan, itu semuanya adalah pengalaman-pengalaman yang dapat dijadikan belajar oleh mahasiswa. Kemudian kekuatan dari paham ini adalah menekankan pada proses dari belajar. Jadi pengalaman yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa itu merupakan suatu aktivitas dalam proses belajar. Nah, dari paham ini memiliki kelemahan. Satu, lebih dekat dengan psikologi daripada belajar. Kemudian sukar dipraktekkan karena tidak memahami struktur kognitif pada setiap siswa. Tokoh dari paham ini yang pertama ada Jean Piaget, kemudian David Oswald, dan Brunner. Seperti pada paham tingkah laku, beberapa tokoh ini juga menyampaikan beberapa hal mengenai proses belajar, kemudian kekuatannya, kemudian tahapan-tahapan dari proses belajar. Kemudian yang ketiga itu ada paham humanistik. Dari paham humanistik ini, definisi dari makna belajar adalah belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi lebih ke arah menghargai penghargaan terhadap manusia proses belajar itu. Nah, prosesnya pada paham humanistik itu proses belajar adalah dengan memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi seorang siswa atau mahasiswa dengan melihat dirinya sendiri, kemudian melihat lingkungan, kemudian dia memahami, belajar, itu sudah dianggap sebagai suatu proses atau tahapan dari belajar. Nah, kekuatan pada paham humanistik ini, kekuatan belajarnya adalah menekankan pada isi apa yang dipelajari. Jadi lebih kepada konten dari apa yang mereka pahami. Jadi misalkan kalau dia belajar dengan dirinya sendiri, itu ya dia mengeksplor dirinya sendiri. Dia mengeksplor lingkungan, mencari tahu apa yang ada di lingkungan, apa yang ada di dirinya sendiri, sehingga dia akan memahami lebih jauh tentang apa yang dia pelajari. Dalam hal ini adalah seperti contohnya pada lingkungan atau dirinya sendiri. Kemudian kelemahan dari proses ini, dia sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat. Karena ada banyak faktor yang dipelajari pada proses ini. Kemudian untuk tokoh dari paham ini ada Bloom, ada Krathwohl, kemudian Horney, Habermas, dan Abraham Maslow. Yang keempat itu adalah paham sibernetik. Nah, ini mungkin dari asal kata cyber ya, jadi lebih menekankan pada teknologi dari paham ini. Jadi seperti kita tahu saat ini kita sudah memasuki masa 4.0, mungkin paham ini yang nantinya adalah akan lebih berkembang selama ini. Apalagi dengan adanya pandemi ini, selama proses belajar ini kita hampir selalu menggunakan menggunakan perangkat elektronik, jadi seperti internet dan lain-lain, kita sangat bergantung. Nah, pada paham ini makna belajar itu adalah
Belajar adalah pengolahan informasi. Jadi mengolah informasi, mencari informasi, mengeksplor informasi yang didapatkan dari eh, internet, kemudian dari media-media lain. Nah, proses belajar pada paham sibernetik ini menuntut mahasiswa berpikir sistematis. Jadi ada tahapan-tahapan yang jelas dalam proses belajarnya. Kemudian bersifat divergen dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus dan dilakukan pada tahap demi tahap. Jadi ada tingkatan-tingkatan pada proses pembelajaran secara sibernetik ini. Nah, kemudian kekuatan dari paham makna belajar dari menurut paham sibernetik ini adalah menekankan pada sistem informasi yang dipelajari tadi, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kita sudah memasuki masa 4.0, apa yang terjadi itu kita bergantung pada sistem informasi, dalam hal ini mungkin dari internet. Nah, kekuatan dari ini paham ini adalah semuanya bergantung pada sistem informasi. Sedangkan kelemahan dari paham ini, dia lebih menekankan pada sistem informasi dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung. Jadi, karena terlalu besar ketergantungan terhadap sistem informasi, sehingga untuk mengamati proses belajar itu kemungkinan kecil untuk bisa diamati. Nah, beberapa tokoh yang menganut paham ini adalah ada Landa, ada Pas and Scott. Kemudian yang terakhir, teori konstruktivistik. Jadi teori ini menjelaskan makna belajar merupakan proses di mana pembelajar atau siswa secara aktif atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru. Jadi lebih ke arah siswa itu dia mencari tahu sendiri, aktivitas belajar mereka. Proses belajarnya dari paham konstruktivistik ini, pembelajar membina pengetahuan dirinya sendiri dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Kemudian kekuatan dari teori ini bersifat generatif atau menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi dia lebih ke arah menggali lebih dalam hasil proses pengetahuan yang dia dapatkan. Kemudian dia membangun pengertian-pengertian sendiri, kemudian membangun konsep-konsep sendiri. Kemudian kelemahan dari proses ini, paham ini, peran guru itu tidak begitu terlihat atau kurang mendukung karena siswa itu dia dilepaskan untuk mengeksplor informasi atau mengeksplor pengetahuan yang dia dapatkan. Kemudian karakteristik siswa berbeda-beda. Jadi kemampuan untuk mengeksplor setiap individu itu berbeda-beda sehingga tidak bisa disamaratakan. Tokoh dari paham ini adalah Vygotsky. Nah, ini adalah beberapa paham atau teori-teori tentang belajar. Jadi mungkin bisa disimpulkan pada teori belajar dari ada beberapa paham atau beberapa aliran tadi. Teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam bidang pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Jadi memang ini mungkin kita sebagai pendidik, sebagai dosen mungkin bisa merasakan. Jadi apapun metode yang kita gunakan itu tidak selamanya dia itu cocok diaplikasikan kepada
siswa. Mungkin bisa jadi dalam satu prodi itu ada beberapa tingkatan mahasiswa, ada yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, teori-teori belajar ini mungkin tidak semuanya sama kita aplikasikan pada setiap tingkatan mahasiswa tersebut. Sehingga mungkin untuk lebih tepatnya, mungkin yang bisa saya simpulkan adalah kita lebih memahami mahasiswa dalam menyampaikan atau mengaplikasikan sebuah teori belajar. Kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi. Jadi tadi motivasi itu adalah dia adalah muncul dari dalam diri yang digunakan untuk mencapai tujuan atau mencapai angan-angan yang akan dituju. Tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai kekuatan yang menarik individu. Jadi latar belakang munculnya motivasi itu adalah jika kita ingin mencapai sesuatu, harus ada kekuatan yang muncul dari dalam diri untuk bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Terdapat beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasil. Kemudian motivasi belajar, fungsi motivasi dalam belajar. Kita bicara tentang definisi motivasi terlebih dahulu. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Jadi mungkin motivasi itu perlu ditumbuhkan atau disampaikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu dia dalam kegiatan aktivitas belajar mengajar itu dia semangat. Kemudian motivasi selalu berkalian dengan tujuan. Dari untuk mencapai sebuah tujuan yang diperlukan itu adalah motivasi. Nah, motivasi ini harus muncul dari dalam diri. Tidak bisa motivasi itu dipaksakan. Jadi harus ada muncul di dalam diri dari mahasiswa atau individu. Fungsi motivasi yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi rasa ingin mencapai sesuatu, rasa ingin segera menyelesaikan sesuatu itu bisa dianggap sebagai sebuah motivasi. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menyeleksi perbuatan. Jadi motivasi juga dapat digunakan untuk memilih aktivitas kita untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi mungkin untuk mencapai sebuah tujuan itu ada beberapa alternatif cara. Nah, salah satunya motivasi itu memilih cara mana yang paling bagus, cara mana yang paling baik, cara mana yang paling cepat untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, untuk bentuk-bentuk motivasi yang biasa kita berikan selama perkuliahan itu ada berbagai macam. Yang pertama itu dengan pemberian angka. Mungkin di sini pada saat UTS, UAS, kemudian tugas, ini mungkin bisa dikategorikan dalam aktivitas ini, pemberian angka, nilai. Kemudian pemberian hadiah atau reward. Jadi mungkin apabila kita memberikan tugas, memberikan pekerjaan kepada mahasiswa, mungkin kita bisa menyampaikan bahwa mungkin yang selesai pertama atau yang mengumpulkan pertama kita berikan hadiah. Nah, hadiah ini bisa berbagai macam, mungkin tergantung kemampuan ya, kemudian tergantung juga dengan konteks aktivitas kita. Misalkan kita pada saat perkuliahan memberikan tugas, kemudian kita berikan pengumuman yang mengumpan lebih dulu, kita berikan sesuatu, misalkan
pulsa atau kita berikan apa kita ajak makan, nah itu mungkin konteksnya harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi. Kemudian ego involvement dan memberikan pujian. Nah, dalam memberikan pujian ini meskipun hanya sekedar pujian itu bisa menjadi pemicu atau bisa menjadi motivasi dalam belajar mahasiswa. Jadi meskipun tidak ada sesuatu yang bisa diberikan, mungkin dengan hanya memberikan pujian saja itu akan meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa. Nah, ada beberapa pendekatan lain dalam membangun motivasi, yaitu yang pertama expertise atau keahlian, kemudian empati, kemudian empathism, kemudian clarity atau kejelasan, kemudian yang terakhir ada cultural responsiveness atau budaya tanggung jawab. Nah, kemudian strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama, gunakan metode instruksional yang bervariasi. Mungkin metode-metode ini kita sebagai pengajar, mungkin kita bisa mengembangkan sendiri metode-metode apa yang akan kita sampaikan. Kemudian misalkan mata kuliah A, metodenya B, mata kuliah C, metodenya A. Nah, itu mungkin kita sebagai pendidik atau sebagai dosen, kita bisa mengembangkan metode-metode tersebut. Yang kedua, menggunakan variasi media. Tidak bisa kita pungkiri bahwa selama kita melakukan aktivitas belajar atau perkuliahan itu media-media ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Misalkan dengan Zoom, kemudian menggunakan Google Meet yang mungkin selama ini kita lakukan pada saat pandemi ini, atau bahkan dengan metode-metode lain itu bisa kita pakai dalam untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Kemudian gunakan humor dalam proses perkuliahan. Jadi ini mungkin bervariasi ya. Kadang ada orang yang memiliki selera humor yang rendah, ada yang memiliki selera humor yang tinggi. Jadi tapi ada baiknya dalam proses perkuliahan itu bolehlah kita menggunakan humor untuk menghilangkan kejenuhan pada mahasiswa, atau mungkin bisa kita ice breaking atau mungkin stand up sebentar untuk stand up komedi sebentar untuk apa ya, memulihkan kejenuhan mahasiswa selama perkuliahan. Kemudian yang keempat berikutnya menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh. Mungkin ini sering saya gunakan ketika dalam perkuliahan. Kebetulan dalam perkuliahan biologi itu saya sering menggunakan tubuh kita itu sebagai objek yang kita amati. Misalkan contoh bagaimana bentuk anatomi kita, fungsi tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita. Nah, itu salah satu contoh peristiwa nyata sebagai contoh untuk merangsang minat perhatian mahasiswa. Kemudian yang terakhir, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Mungkin ini juga bisa digunakan, diaplikasikan. Jadi di sini kita saling saling bertanya atau supaya diskusi dalam perkuliahan itu menjadi lebih aktif. Simpulannya, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik atau sebagai dosen itu kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang motivasi atau pengetahuan yang luas bagaimana menghadapi kondisi mahasiswa yang heterogen. Jadi tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimiliki, dan tujuan yang ingin dicapai. Terakhir, simpulan dari materi dari Dr. Syafuddin ini, jika ingin sukses dalam belajar, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama learning to know atau mengetahui.
kemudian learning to be, menjadi diri sendiri, kemudian learning to do, melakukan, kemudian learning to live together, atau hidup bersama. Nah, adapun kiat-kiat sukses dalam belajar, yaitu yang pertama, kita harus mempunyai tujuan dan cita-cita. Itu yang pertama. Yang pertama, untuk apa sih kita belajar? Kemudian yang kedua, disiplin. Jadi dengan kedisiplinan ini segala macam tujuan atau aktivitas atau harapan yang akan kita tuju itu insya Allah akan tercapai. Kemudian yang ketiga, konsisten. Jadi tidak fluktuatif. Jadi kalau kita sudah mentargetkan sesuatu, kita itu konsisten dalam mencapai sesuatu tersebut. Kemudian yang keempat, pengetahuan. Diperlukan pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang luas untuk supaya kita bisa sukses dalam proses belajar. Kemudian yakin, kemudian kita bertindak. Jadi kalau tidak ada tindakan, mustahil tujuan itu bisa dicapai. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani ini sangat penting. Jadi mungkin itu resume atau rangkuman yang bisa saya sampaikan pada materi yang disampaikan oleh Dr. Syafruddin dengan tema teori belajar dan motivasi belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.